Jadi ketika hamil yang dibaca surat Yusuf biar anaknya cakep ganteng. Sebenarnya masalah cakep ganteng itu lihat saja bahannya. Insya Allah nggak jauh dari itu. Kok yang dibaca nggak surat Muhammad? Ya, kan Nabi Muhammad itu istimewanya satu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Khataman nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Kemudian wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu apa? Memiliki akhlak yang sangat tinggi dan mulia sekali. Ya. Kok yang dibaca bukan surat Muhammad? Ya, padahal surat Muhammad itu ada di dalam surat yang ke-47. Yang jamaah sekalian tahu salah satu dari firman Allah di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19 itu kan menjadi pegangan hidup kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sebenarnya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ibu-ibu ketika hamil yang dibaca misalkan surat Al-Baqarah. Apa arti Al-Baqarah? Sapi, terus anaknya? Lah terus kalau waktu hamil bacanya surat Al-Jin. Kan ada tuh surat Al-Jin. Terus nanti anaknya bisa menghilang begitu. Ya. Inilah butuh pemahaman. Nah, makanya kata sahabat Ibnu Abbas, aku lebih suka kalian membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran atau surat ayat yang mana saja dengan pengertian dan pemahaman yang baik dan benar ketimbang hanya sekedar khatam tetapi tidak paham. Jadi jamaah sekalian, dulu itu sudah ada fenomena orang ngejar khatam, ya, tetapi tanpa pemahaman. Maka sahabat Ibnu Abbas tadi mengingatkan, aku lebih suka kalian membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran atau surat ayat yang mana saja dengan pengertian dan pemahaman yang baik dan benar ketimbang hanya sekedar khatam tetapi tidak paham. Jadi bukan menafikan khatamnya ya, tapi kalau mengejar khatam tanpa pemahaman ya berpahala, tapi rasanya lebih tepat kalau dia ya dengan pemahaman yang benar. Baik, apa poin-poinnya? Saya ingin sebutkan dulu 8 poin amalan untuk menggapai surga dari surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-20 sampai 23. Yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. 8 amalan utama untuk menggapai surga, surat 13 20 sampai 23. Yang pertama, boleh ditulis, dicatat, ingat-ingat karena nanti semester keluar loh ini ya. Rumornya begitu. Yang pertama adalah orang yang memenuhi janji Allah. Orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya atau tidak menyelisihinya. Orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya atau tidak menyelisihinya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Orang yang gemar bersilaturahim. Yang jamaah sekalian sering mendengar riwayat yang menjelaskan afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis rawahu Abdullah bin Salam. Seolah-olah Rasulullah bersanja, afsus salam, tebarkanlah salam, ucapkanlah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau ketemu langsung, tapi kalau nggak ketemu langsung, salam itu diwujudkan dengan doa. Ya, coba aku nak tanya sebelum saya lanjutkan. Tolong jamaah sekalian tunjukkan satu doa yang berpahala
ribuan, jutaan, bahkan bermiliat-miliat pahala. Gimana doanya? Kalau belum ngerti nanti saya kasih tahu. Itu doa disebut doa yang berjuta-juta, bermiliat pahala. Nanti panjenengan jamaah sekalian lihat tuh surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 40-41. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yakumul hisab. Berhenti sejenak, kemudian disambung, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kenapa berhenti sejenak? Untuk membedakan yang Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ini bukan dari Al-Qur'an. Tapi Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku, muqimas shalah, penjaga salat, pendiri salat, yang betul-betul salat, menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, Rabbi ja'alni, jadikanlah aku. Coba minta sampai dirinya, keturunannya, agar betul-betul termasuk orang yang menegakkan salat. Jadi surat Ibrahim ayat 40-41, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, demikian juga anak keturunanku. Ya. Kemudian kelanjutan ayat itu indah sekali. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doa-doaku. Rabbana ighfirli, ya Allah ampunilah kesalahan dosaku, ya dosa kedua orang tuaku. Rabbana ighfirli wa li walidayya, dan dosa kedua orang tuaku dan dosanya orang-orang yang beriman, ya, mulai di dunia ini sampai di akhirat nanti. Di ini tambahkan tadi, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi sebanyak kaum muslimin dan muslimat yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, kita doakan. Itulah yang disebut doa yang berpahalanya, yaitu berjuta-juta sampai bermiliat-miliat pahala. Allah a'lam bishawab. Saudara seiman, jadi yang kedua adalah yaitu gemar bersilaturahim. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Ya. Orang yang takut kepada Allah hari ini sedikit sekali. Bahkan kalau kita perhatikan, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, ketika mereka diminta untuk menjadi hakim, berapapun upah yang diminta akan diberikan oleh khalifah pada saat itu, mereka menolak. Kenapa? Karena takut tidak bisa berlaku adil, takut tidak bisa ikhlas, dan takut hanya berfatwa untuk kepentingan penguasa. Ya, jadi mereka menolak, alasannya itu takut tidak bisa berlaku adil, takut ya tidak ikhlas, zalim, dan takut yaitu hanya berfatwa untuk menyenangkan penguasa. Tapi kalau sekarang berebut-rebut, ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Apa yang dimaksudkan takut dengan perhitungan yang buruk, nanti kita akan kaji. Ya. Kemudian yang kelima adalah orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Yang keenam, orang yang mendirikan sholat
Ya, orang yang mendirikan sholat. Kemudian number seven, orang yang gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Yang kedelapan, orang yang ini mudah diucapkan ini, tapi nggak mudah mengamalkan. Wa yadra'una bil hasanati sayiat. Orang yang menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Saya ulangi, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu shalah anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbadar. 8 amalan untuk menggapai surga, surat 13 ayat 20 sampai 23. Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Yang kelima adalah orang yang sabar di dalam mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Kemudian yang keenam adalah orang yang mendirikan sholat. Yang ketujuh adalah orang yang gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Untuk ini catatannya cuma satu. Apa itu Bapak Ibu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Kemudian yang 8 adalah orang yang menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum wadda. Itulah 8 amalan untuk menggapai surga.